Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Laili Asna dari PAI 4 Do dengan absen 07 atau dengan NIM 122011930067 akan memenuhi tugas tahfidz hadis dengan menghafalkan 2 hadis. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat dan amal perbuatan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal liimri ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih, yang artinya diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang tergantung atas apa yang dia niatkan. Dan siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin kehidupan yang layak atau ingin mendapatkan atas apa yang dia inginkan atau orang wanita yang dia cintai, maka hijrahnya akan bernilai apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini membahas tentang hal yang paling dasar dari setiap amal perbuatan, yaitu niat. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari niat. Sebelum melakukan suatu perbuatan, seseorang pasti memiliki niat, baik niat yang diucapkan maupun niat yang disimpan sendiri. Niat inilah yang akan menentukan bagaimana nilai perbuatan tersebut di hadapan Allah. Memahami hadis ini akan membantu seseorang muslim memahami ruang lingkup niat dengan lebih dalam. Berikut ini beberapa makna yang bisa ditelaah. Yang pertama yaitu niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Setiap amal yang dilakukan oleh seorang muslim harus dilandasi dengan niat yang benar dan keikhlasan agar amal tersebut diterima. Seseorang hamba melakukan suatu perbuatan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan anggota badan. Niat adalah salah satu dari 3 hal tersebut. Karena itu tidak berlebihan jika hadis ini mencakup sepertiga ilmu tersebut. Yang kedua yaitu menjadi pembeda status hukum atau amal seseorang. Saat seseorang hamba melakukan puasa Senin, ada beberapa kemungkinan puasa yang dia lakukan adalah puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Daud dan sebagaimana lainnya. Sekilas tidak ada perbedaan antara puasa-puasa tersebut. Hanya orang yang melakukan puasa yang mengetahui puasa apa yang dia niatkan pada hari itu. Selain itu, dengan niat pula suatu perbuatan bisa dinilai dengan pahala. Misalnya seperti makan, minum, atau dengan perbuatan yang lainnya. Misalnya saja seperti makan, tidur, minum, dan lainnya. Saat seorang hamba yang meniatkan semua perbuatan tersebut sebagai bentuk ibadah, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah. Yang ketiga yaitu pentingnya niat yang ikhlas. Suatu amal perbuatan diterima oleh Allah jika niatnya benar dan caranya benar. Saat suatu amalan baik atau suatu ibadah yang dilakukan karena niat selain Allah, maka amalan atau ibadah tersebut bisa tertolak, bahkan pelakunya bisa celaka. Termasuk niat yang tidak ikhlas adalah berupa pujian, ketenaran, harta dunia, dan lainnya. Bahkan seseorang berniat melakukan amal bisa dihitung sesuai melakukan kebaikan. Jika niatnya murni dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan meridhoinya. Misalnya saja orang yang berniat sholat malam lalu tertidur, atau orang yang berniat sholat jamaah lalu begitu ia sampai di masjid jamaah sudah selesai, orang tersebut tetap mendapat pahala sebagaimana orang tersebut berniat untuk melakukannya. Sekian hadis yang pertama. Melanjutkan dari hadis kedua. Hadis kedua yaitu hadis tentang menutupi aib orang lain, menolong orang lain, dan hadis tentang menuntut ilmu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Wa man salaka lahu tariqan yaltamisu fihi ilallah fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqal ila jannah. Rawahul Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Shalih Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mau menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia maupun di akhirat. Dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan atau dengan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia pasti memiliki atau memiliki kekurangan atau kekhilafan, siapapun dia, karena tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang sempurna, yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, termasuk diri kita sendiri. Betapapun kita melihat sempurnanya diri kita, di sana terlihat banyak aib, cacat, dan celah. Hanya Allah yang maha sempurna yang tidak pernah melakukan setitik celah. Sebagaimanapun kita suka jika saudara kita memaafkan, memaklumi, dan menutupi aib kita, maka mereka pun juga sama, senang jika dimaafkan, dimaklumi, dan ditutupi aibnya. Terlebih jika difahami makna dan kandungan dari hadis ini, yaitu apabila kita memaafkan dan menutupi aib orang lain, maka kelak Allah akan menutupi aib kita di dunia maupun di akhirat. Seseorang perlu mengenali aibnya sendiri terlebih dahulu, namun aib tersebut tidak boleh diumbar, sebab dikhawatirkan akan menimbulkan efek buruk bagi orang-orang di sekitar. Mengetahui aib diri dimaksudkan untuk mengenali kapasitas diri, menjadikan hal itu bahan evaluasi untuk terus bergerak menjadi hamba-hamba terbaik di hadapan Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Beliau mencatat setidaknya ada 4 cara bagi manusia untuk mengenali aibnya. Yang pertama yaitu berkonsultasi kepada guru yang terpercaya, baik perilaku maupun katanya. Guru tersebut dapat memberikan nasihat dan juga tuntunan agar kita menjadi lebih baik. Kedua yaitu mencari seseorang atau teman yang jujur, yang memiliki basirah atau mata hati yang tajam atau berilmu dan berpegang teguh pada ajaran agama. Teman terpercaya ini juga bisa dapat dijadikan referensi untuk dimintai masukan. Yang ketiga yaitu berusaha mengetahui aib dari ucapan dan cacian musuh-musuhnya. Itu bergaul dengan masyarakat. Kita ambil sisi positifnya dan kita buang yang menurut kita tidak baik. Setiap kali melihat perilaku tercela seseorang, maka ia segera menuduh dirinya sendiri juga memiliki sifat tercela itu. Kemudian dia menuntut akan dirinya untuk segera meninggalkan, membenci, dan menjauhi keburukan sifat tersebut yang pernah kita lakukan, seperti tengah berkaca dan membandingkan realitas sosial dengan yang dirasakan oleh diri kita sendiri. Berjalan menuntut ilmu mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu menempuh jalan dengan makna fisik atau berjalan menuju majelis-majelis para ulama. Yang kedua ini kita disuruh untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu mempunyai dua makna. Yang pertama, menempuh jalan dengan makna fisik atau berjalan kaki menuju majelis-majelis ulama. Kedua, menempuh jalan atau metode yang bisa mengantarkan seseorang mendapatkan ilmu seperti menghafal, belajar dengan sungguh-sungguh, membaca dan menelaah kitab-kitab atau Al-Quran. Allah akan memudahkan jalannya menuju ke surga, mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah akan memudahkan masuk surga bagi orang yang menuntut ilmu dengan tujuan mencari ridho Allah. Untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan mengamalkan. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Pada hari kiamat, kita melewati sirat atau dimudahkan berbagai ketakutan yang sebelumnya sudah terjadi. Sirat yaitu jembatan.
jembatan yang kita lalui pada saat di yaumil qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada penuntut ilmu jika ia menuntut ilmu dengan niat mendapatkan wajah Allah atau mendapatkan ridho Allah, mengambil dari manfaatnya dan mengamalkan, dan ilmu tersebut menjadi penyebab petunjuk kita menuju ke surga. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.